Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan film Planet of the Apes yang ketiga, berjudul War the Planet of the Apes yang dirilis pada tahun 2017. Buat yang belum menonton alur pertama dan kedua, sangat disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu karena film ini saling berkaitan. Berlatar 15 tahun sejak film pertamanya. Karena penyerangan para kera di film sebelumnya, sekarang para kera diburu oleh manusia yang dipimpin oleh kolonel yang sangat kejam. Tidak hanya itu, manusia juga menggunakan beberapa kera untuk memburu Caesar dan kawanannya. Para kera itu dijuluki dengan keledai. Di hari itu tentara Alpha Omega sedang memburu Caesar dan kawanannya di dalam hutan. Tentara Alpha Omega adalah pasukan dari utara yang dihubungi oleh Dreyfus di film sebelumnya. Hampir 2 tahun lamanya tentara Alpha Omega mencari Caesar dan kawanannya. Sampai akhirnya mereka melihat beberapa kera dari kejauhan dan sebuah benteng pelindung di sebelahnya. Kapten pasukan pun memerintahkan untuk menembak kera bersenjata terlebih dahulu, setelah itu mereka akan menghancurkan benteng pelindungnya. Lalu seekor kera yang selamat mencoba kembali ke markas untuk meminta bantuan. Setelah itu, pasukan berkuda dari pihak Caesar mulai melakukan serangan balasan. Para kera berhasil membalikkan keadaan dengan menggunakan bola asap, lalu melempari tombak dan memanah para tentara. Banyak kera yang tewas, begitu juga di pihak manusia. Beberapa manusia yang selamat dan termasuk gorila dari pihak manusia menjadi tawanan para kera. Salah satu tawanan bernama Freezer dan seekor gorila bernama Rex. Lalu Caesar sang pemimpin pun datang dan menjelaskan jika dia tidak memulai perang ini, melainkan salah seekor kera yang sudah mati bernama Koba. I did not start this war. Sekarang Caesar dan kawanannya berperang hanya untuk melindungi diri mereka. Lalu seorang tentara mengatakan, bagaimana dengan gorila yang bersamanya? Mengapa dia tidak memihak kepadamu? Caesar mengatakan kalau dia adalah pengikut setia Koba. Mereka takut diadili lalu berkhianat pada kaum kera. Caesar pun menyuruh Winter untuk menahan pengkhianat tersebut, sedangkan para tentara dilepaskan kembali. Dan Caesar menitipkan pesan pada kolonel agar para tentara tidak kembali lagi, karena kaum kera tidak menginginkan perperangan. You letting us go? Tell your colonel. Leave us the woods and the killing can't stop. Tidak lama kemudian Winter datang dengan keadaan terluka, yang ternyata Rex menyerang Winter dan dia berhasil kabur. Para kera yang sudah tewas pun dihanyutkan di sungai. Lalu datanglah Rocket bersama Blue Eyes, anak pertama Caesar yang baru kembali dari perjalanan yang sangat jauh. Mereka pun kembali ke markas yang ternyata selama ini para kera bersembunyi di sebuah gua di balik air terjun. Di sana terlihat Cornelia dan anaknya yang paling kecil bernama Cornelius menyambut kedatangan mereka. Lalu juga terlihat istri Blue Eyes yang bernama Lex yang sangat bahagia menyambut kepulangan suaminya. Setelah itu Blue Eyes dan Rocket menunjukkan apa yang telah mereka temukan. Yang ternyata tujuan mereka pergi adalah untuk mencari rumah baru yang lebih aman bagi kera dan jauh dari manusia. Winter yang sudah ketakutan pun meminta untuk pergi di malam itu juga. Ia khawatir para manusia bisa menyerang kapan saja. Sempat terjadi sedikit pertikaian, lalu Caesar menenangkan dan mengatakan kita butuh strategi agar perjalanan ini tidak diketahui oleh manusia. Karena di perjalanan ini banyak betina dan anak-anak, tentunya dibutuhkan perjalanan yang sangat aman. Di tengah malam, Caesar yang belum tidur melihat cahaya hijau di balik air terjun. Yang ternyata itu adalah tentara Alpha Omega yang mencoba menyusup ke dalam. Caesar pun sempat terheran kenapa para tentara itu bisa mengetahui persembunyian mereka.
Lalu ia meminta Blue Eyes untuk menjaga adik dan ibunya, sementara dia mendatangi Luka yang sedang berpatroli dan menyuruhnya untuk memanggil kera lainnya. Salah seorang tentara berhasil masuk dan beruntungnya bisa diatasi oleh Blue Eyes. Dan salah seorang tentara lainnya juga berhasil dilumpuhkan oleh roket. King Kong is dead. Let's go. Mendengar itu, Caesar langsung berlari mendatangi istri dan anaknya. Yang ternyata mereka kecolongan, kolonel telah membunuh Blue Eyes dan juga istrinya Cornelia. Melihat itu, Caesar langsung mengejar kolonel. Beruntungnya Caesar masih selamat. Luka pun mendatanginya dan mengatakan kalau Winter telah menghilang. Ada kemungkinan dia telah berkhianat, lalu memberitahukan persembunyian mereka. Setelah memberi laporan, Luka dan yang lainnya pergi mencari anak Caesar yang bernama Cornelius yang juga belum ditemukan. Tiba-tiba Caesar mendengar suara yang ternyata itu adalah Cornelius yang berhasil selamat. Caesar pun sangat bahagia dan memiliki harapan untuk hidup. Keesokan paginya, Caesar memerintahkan seluruh kawanannya untuk pergi ke tempat aman yang telah ditemukan oleh Blue Eyes dan Rocket sebelumnya. Caesar pun menitipkan Cornelius pada Lex sampai dia kembali, karena dia akan memburu kolonel dan mengalihkan perhatian para tentara agar para kera bisa aman sampai ke tempat tujuan. Ternyata Luka, Morris, dan Rocket memutuskan membantu Caesar menemukan kolonel. Lalu Luka menunjukkan suatu tempat yang sering dibuat api unggun oleh para tentara. Dan di sana dia bertemu dengan seorang tentara. Lalu mereka menggeledah rumah tersebut dan menemukan seorang gadis yang merupakan anak dari tentara tadi. Yang ternyata gadis tersebut sedang sakit dan tidak bisa berbicara. Lalu saat mereka akan pergi, terlihat gadis itu mendekati mayat ayahnya. Morris yang kasihan melihat anak itu sendirian, meminta izin pada Caesar untuk membawanya. Dan mengatakan kalau anak itu sedang sakit dan tidak ada lagi yang akan merawatnya. Akhirnya Caesar pun mengizinkan, lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sampai di suatu tempat, mereka berhasil menemukan kamp militer. Di sana, mereka melihat Winter yang telah mengkhianati mereka, lalu mencoba menyusup dan mendatangi Winter. Caesar menanyakan kenapa dia mengkhianati kaumnya sendiri. Dan karena perbuatannya, kaum kera dalam bahaya, bahkan tentara itu telah membunuh istri dan anak Caesar. My wife, my son are dead. Lalu Caesar bertanya di mana kolonel berada. Winter mengatakan kalau kolonel sudah pergi ke perbatasan. Sampai akhirnya terlihat 2 orang tentara di dekat tenda, dan Winter pun dibekap agar tidak bersuara. Tapi karena terlalu lama, Winter pun tewas di tangan Caesar. Mereka pun berencana mengikuti para tentara keesokan paginya, dan bermalam di hutan tidak jauh dari camp tersebut. Di sana Caesar bermimpi melihat Koba dan mengatakan kera tidak membunuh sesama kera. Ape, not kill. Ape. Koba. Mereka pun akhirnya pergi mengikuti para tentara. Sampai di suatu tempat mereka berhenti karena mendengar suara tembakan. Merasa situasi sudah aman, mereka mendekati sumber suara tersebut. Yang ternyata tentara itu menembak 3 orang anggotanya sendiri. Salah satunya yang masih sekarat ternyata mengalami kebisuan sama seperti gadis yang bersama mereka. Karena kehilangan jejak, mereka memanjat ke atas menara untuk melihat kemana para tentara itu pergi. Sementara itu di bawah terlihat seseorang mengambil senjata mereka, dan karena ketahuan dia langsung kabur membawa kudanya.
Dan akhirnya dia masuk ke sebuah bangunan tua. Caesar, Luka, dan Rocket pun masuk mencarinya. Saat akan bersiap menembak, si pencuri itu pun mengembalikan senjata yang diambilnya. Bad Ape. Yang ternyata dia adalah seekor kera sama seperti mereka. Kera itu bernama Bad Ape, dan mereka tidak menyangka kalau ada kera cerdas selain mereka. Bad Ape mengatakan kalau dia sudah lama tinggal di sana dan berasal dari kebun binatang. Dia juga menjelaskan hanya dia kera yang satu-satunya selamat karena manusia membunuh teman-temannya. You learn to speak. Listen, human kill ape, but not me. I run. Mendengar cerita itu, Maurice berpikiran mungkin ada kera cerdas lainnya di luaran sana. Lalu Caesar melihat makanan tersebut yang berasal dari fasilitas karantina di perbatasan. Bad Ape juga menjelaskan kalau di sana banyak manusia dikurung dan ditembaki oleh para tentara. Caesar pun meminta Bad Ape untuk mengantarnya ke tempat tersebut. Tapi Bad Ape menolak dan mengatakan kalau tempat itu sangat berbahaya. Can I take? No. Lalu Bad Ape memberikan sebuah hadiah bertuliskan Nova pada gadis itu. Sejak saat itu anak tersebut dinamai Nova, nama yang sama dengan versi originalnya. Di malam itu mereka pun bermalam di sana. Lalu Bad Ape bertanya pada Caesar apakah dia punya anak, karena terlihat laut kesedihan di wajah Caesar ketika melihat Nova. Caesar menceritakan kalau anak dan istrinya telah dibunuh para tentara. Mendengar itu Bad Ape menangis karena dulu dia juga memiliki seorang anak. Maka dari itu akhirnya dia mau mengantar Caesar ke tempat tersebut. Setelah lama berjalan akhirnya mereka sampai di tujuan. Caesar dan Luka mulai mendekati tempat tersebut dan mengintai apa yang dilakukan oleh manusia di sana. Tapi tiba-tiba Luka yang melindungi Caesar tewas karena luka tusukan. Dan Nova menangis kehilangan salah satu temannya. Maurice mengatakan sebaiknya mereka kembali bergabung bersama rombongan kera lainnya. Tapi Caesar yang sudah dipenuhi dengan rasa dendam ingin membalas perbuatan manusia. Melihat sikapnya, Maurice pun mengatakan jika Caesar sudah sama seperti Koba. Caesar tidak mempedulikannya dan meminta mereka untuk pulang dan dia akan tetap mencari kolonel sendirian. Tapi yang dia temukan banyak dari kaumnya yang dikurung dan diikat di sana. Yang ternyata itu adalah koloninya yang sudah ditangkap saat perjalanan ke tempat baru mereka. Salah satu kera yang masih selamat mengatakan jika mereka tiba-tiba diserang. Dan kolonel sengaja tidak membunuh para kera untuk dipekerjakan paksa di dalam sana. Belum sempat menjelaskan semuanya, si kera itu sudah mati duluan. Dan tiba-tiba Caesar yang sudah siuman melihat kolonel di depannya dan berusaha menyerang, tapi Rex menahan rantainya. Lalu Caesar pun dibawa ke kurungan para kera dan Caesar mulai tenang karena Cornelius masih selamat. Terlihat para kera di sana sudah kecewa pada Caesar karena merasa sudah ditinggalkan dan banyak derita yang mereka alami. Keesokan paginya para tentara dan kera yang memelot menyiksa tahanan kera lalu dipaksa untuk bekerja. Sambil terus diawasi, mereka diperintahkan untuk membangun tembok pertahanan. Dan parahnya lagi, para kera itu tidak diberi makan dan minum selama berada di sana. Karena itulah ada beberapa dari mereka yang sampai terjatuh. Karena lalai, Rex pun disuruh mencambuk kera tersebut, tapi tiba-tiba melihat keberanian Caesar, para kera di sana mulai memberontak dan berhenti bekerja. Dan karena perbuatannya, Caesar dibawa paksa menghadap kolonel dan dicambuk berkali-kali. Kolonel memaksa Caesar untuk menyuruh para kera untuk bekerja kembali. Tapi Caesar ingin mereka diberi makan dan minum terlebih dahulu.
Kolonel yang tidak mau bernegosiasi langsung menembak Kera di sebelahnya. Tidak ingin pimpinannya mati, Lake mengangkat batu sebagai tanda para Kera akan bekerja kembali dan disusul oleh Kera lainnya. Sementara itu, Morris masih mengawasi dari kejauhan dan berencana untuk membebaskan semua Kera di sana. Oh no! Why so small? Meskipun Caesar sudah diikat, dia masih menatap tajam kolonel dari kejauhan. Caesar mengatakan pada Rex kalau nantinya dia juga akan dibunuh oleh manusia. Rex pun hanya terdiam dan membawa Caesar bertemu dengan kolonel. Kolonel mengatakan jika dia mengganggu pekerjaannya lagi, maka satu persatu dari Kera itu akan dibunuh. Dia berjanji akan memberikan minum dan makan setelah pekerjaannya selesai. Tapi Caesar tetap ingin para Kera itu diberi makan terlebih dahulu karena sudah 3 hari para Kera tidak makan dan minum. Give apes food and water, or they cannot finish. Lalu Caesar mengatakan ia tahu kalau tentara Alpha Omega akan diserang oleh tentara dari utara. Maka dari itu kolonel dan pasukannya membangun tembok untuk pertahanan. Caesar juga tahu jika kolonel menyembunyikan sesuatu karena 3 tentaranya yang bisu langsung dibunuh. Mendengar itu, kolonel terkesan karena semua analisa Caesar benar. Dan disinilah semua pertanyaan di film ini akan terjawab. Kolonel menjelaskan bahwa tentara dari utara benar akan menyerang mereka. Semua berawal 10 tahun yang lalu, saat kolonel memerintahkan unit penyidik mencari markas Caesar dan salah satu tentara itu adalah anak kandungnya sendiri. Tapi saat menjalankan misi tiba-tiba anaknya mendadak bisu. Tim medis pun memiliki teori jika flu semian telah bermutasi dan membuat manusia-manusia membisu. Dan tim medis yang memeriksa anaknya pun juga terpapar dan menjadi bisu. Sejak saat itu kolonel yakin jika orang-orang bisu itu dibiarkan, maka virus itu akan menyebar dan membuat seluruh umat manusia membisu, kehilangan daya pikir dan menjadi primitif. Dan lama-kelamaan manusia hanya akan menjadi hewan ternak para kera cerdas. Maka dari itu kolonel terpaksa menembak anaknya sendiri hingga tewas. Setelah itu dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh siapapun yang mengalami kebisuan secara mendadak. Lalu membakar semua barang-barangnya yang mungkin saja sudah terkontaminasi. Tindakan keji kolonel tersebut sampai ke atasannya di utara. Dan memerintahkan pasukan dari utara untuk menangkap kolonel karena atasannya beranggapan kalau virus itu bisa diobati secara medis. Tetapi kolonel berpendapat lain kalau mereka tidak belajar dari kesalahan masa lalu, di mana virus tidak bisa dihentikan dan akan terus menyebar. Tanpa rasa bersalah, kolonel mengatakan kalau dia sangat senang telah membunuh anak Caesar daripada nantinya dia akan menjadi penerusnya. I didn't mean to kill your son. I'm glad I did. Di lain tempat, Morris dan kawan-kawan mencoba menyusup, tapi Bad Ape yang ketakutan langsung berlari dari sana. No! No, Bowen! No! Tiba-tiba dia terperosok ke dalam saluran air. Melihat itu, mereka pun mempunyai ide untuk membawa para kera kabur melalui terowongan. Keesokan paginya, kolonel pun memberikan makan dan minuman pada semua kera. Dan para kera pun berterima kasih kepada Caesar. Melihat Caesar yang masih bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum, kolonel memerintahkan anak buahnya untuk memasukkannya ke dalam kurungan khusus. Dan jika besok Caesar masih hidup, dia akan ikut bekerja bersama kera lainnya. Nova yang diam-diam berhasil masuk dan mendekati Caesar. Dia memberikan bonekanya, lalu mengambilkan minum dan makanan. Dan terlihat semua kera memberikan semangat kepada Caesar. Tidak lama kemudian para tentara pun datang dan Nova pun hampir ketahuan. Melihat itu, Rocket mengalihkan perhatian para tentara dan perhatian mereka pun tertuju padanya. Merasa ada yang tidak beres, kolonel memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah seluruh area di sana. Keesokan paginya, kolonel mendatangi Caesar. Dan di sana dia menemukan boneka kain milik Nova dan bertanya-tanya kenapa benda itu ada di sana. Ketika sedang bekerja, rencana perlarian pun dimulai. Rocket memberikan kode kepada Caesar, lalu Caesar menyampaikan ke Morris dari kejauhan.
Setelah itu Morris dan Bad Ape mulai menggali sesuai kode yang telah diberikan oleh Caesar. Dan di malam harinya mereka telah berhasil menggali pas di penjara kera dewasa. Lalu Morris menyuruh Bad Ape untuk naik ke punggungnya. Oh no! Oh no! Setelah itu Lake melaporkan ke Caesar kalau Morris tidak bisa menggali ke arah kandang anak-anak kera karena terowongan sudah mulai banjir. Maka dari itu mereka harus mencari cara lain untuk membebaskan anak-anak kera. Untuk melancarkan aksinya, para kera melempar seorang penjaga dengan kotoran. Penjaga yang emosi pun mendatangi para kera dan menanyakan siapa yang melakukannya. Tapi tiba-tiba setelah mendapatkan kunci, Caesar dan Rocket pun menuju kandang anak-anak dan memeluk Cornelius. Satu persatu anak kera bergelantungan di kabel untuk menuju kandang kera dewasa. Lalu mereka semua masuk ke dalam lubang kecuali Caesar. You must go. Caesar membenarkan perkataan Morris kalau sekarang dia punya sifat seperti Koba. Ia tidak bisa lepas dari kebenciannya pada manusia, terkhususnya pada kolonel. Beruntungnya para kera kabur di waktu yang tepat, karena tidak lama kemudian datang pasukan dari utara yang langsung menyerang camp Alpha Omega. Di saat bersamaan, Caesar masuk ke kamar kolonel untuk balas dendam. Tapi di sana sudah berantakan dan ada banyak tetesan darah. Di sana juga terlihat boneka dari Nova. Caesar menyadari kalau kolonel sudah terinfeksi dari boneka yang sudah terkontaminasi. Melihat kolonel yang sudah sekarat, Caesar mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Dan akhirnya, kolonel mengambil senjata dan langsung menembak kepalanya sendiri. Sementara itu, tentara Alpha Omega melihat para kera yang kabur dan langsung menembaki mereka. Caesar yang melihatnya pun mengambil granat milik kolonel dan akan meledakkan bahan bakar di tembok pertahanan. Tapi saat akan melempar granat ke arah bahan bakar, tiba-tiba Caesar dipanah oleh Freezer. Lalu yang terjadi? Camp Alpha Omega pun hancur tak tersisa. Dan terlihat tentara dari utara datang menyerbu. Terlihat mereka berserang gembira merayakan kemenangannya. Tapi tiba-tiba para kera berhasil selamat dengan memanjat pohon dan bersorak gembira. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan yang jauh ke tempat yang aman. Mereka sangat bahagia dengan rumah barunya. Tapi tiba-tiba Caesar merasa tidak sehat karena sebelumnya dia terkena anak panah saat akan melemparkan granat. Lalu tidak lama kemudian sambil tersenyum Caesar pun meninggal. Mencari keadilan adalah hal yang baik dan mulia. Tapi balas dendam karena kebencian adalah sesuatu yang akan melahap jiwamu.
Sekian video kali ini, silahkan berikan masukan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih saya ucapkan, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.